Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo rekan-rekan semua, salam berjumpa bersama saya, Tutor Bimbel Dolphin Brain untuk formasi jabatan pengawas perikanan. Salam kenal para pejuang CPNS dan P3K tahun 2026. Salam kenal dan salam sehat, tetap semangat ya. Eh, mau sedikit pantun nih buat rekan-rekan Dolphin Brain sekalian. Biar nggak terlalu kaku kita sebelum berkenalan. Pergi ke sungai memancing ikan. Pulang mancing, nonton Dolphin Brain. Salam hangat saya ucapkan. Senang senang berjumpa dengan kalian yang keren-keren. Pepatah dulu mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya akan memperkenalkan diri saya. Jadi, biasa panggil nama kakak Zulfikar Habib Ilmiawan, SPI, kakak lulusan Sarjana Perikanan dari Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan IPB. Kakak alumni ex-Dolphin Brain pengangkatan CPNS tahun 2020, masa-masa pandemi COVID ya. Saat ini bertugas di pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, tepatnya di Dinas Perikanan. Dengan nomenklatur jabatannya yaitu Analis Pembangunan Pelabuhan Perikanan, di mana jabatan tersebut masih satu rumpun dengan formasi pengelola produksi perikanan tangkap atau P3T. Nah, bersama dengan ini, kakak juga ditugaskan sebagai pengawas perikanan di Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Nah, udah ada yang pernah ke Lampung belum? Dengan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal PSDK PKKP nomor 26 tahun 2022 tentang penetapan pengawas perikanan pada dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di lingkup Provinsi Lampung. Itu ya. Oke, eh, langsung saja. Di sini kakak sebagai tutor dari formasi pengawas perikanan ahli pertama. Nah, buat teman-teman yang rencana akan mengambil formasi jabatan fungsional pengawas perikanan ahli pertama, sedikit informasi nih, kita harus tahu dulu di pengawas perikanan itu adalah masuk dalam Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan Perikanan. Ya, buat teman-teman, sekedar untuk informasi ya, di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan itu ada berapa direktorat sih? Ya, minimal kita harus tahu dulu. Jadi di Direktorat Jenderal PSDK PKKP itu terdapat ada 5 ya, 5 direktorat. Yang pertama Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, yang kedua Direktorat Direktorat Pengendalian Operasi Armada, kemudian Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Direktorat Penanganan dan Pelanggaran, dan yang terakhir ada juga Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Gitu teman-teman. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu buat para pejuang CPNS dan P3K tahun 2026, kita langsung coba buka. Di sini kakak ada aplikasi Dolphin Brain yang menyediakan paket soal terkait soal SKB, Formasi Pengawas Perikanan. Langsung aja ya kita buka ya. Nah, buat teman-teman yang ingin mendalami materi-materi terkait soal SKB pengawas perikanan, kawan-kawan bisa kakak rekomendasikan, sangat merekomendasikan aplikasi Dolphin Brain untuk pembelajaran teman-teman supaya lebih terfokus di formasi jabatan yang didaftar. Oke. Nah, di sini ada kakak akan membuka satu paket formasi pengawas perikanan ya. Kita buka ya. Oke ya, rekan-rekan para pejuang CPNS di Dolphin Brain, sedikit pembahasan tentang formasi jabatan pengawas perikanan di Kementerian Kelautan Perikanan. Yang kawan-kawan harus tahu sedikit,
Di Direktorat Jenderal Pengawas Perikanan itu terdiri dari beberapa direktorat. PSDKP terdapat 4 direktorat yang dibawahi oleh Direktorat Jenderal PSDKP. Yang pertama itu adalah Direktorat Pengendalian Operasi Armada, kemudian ada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, kemudian Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, dan Direktorat Penanganan dan Pelanggaran. Nah, dari keempat direktorat ini, masing-masing akan membuka formasi di bagian pengawas perikanan. Nah, untuk eh, materi-materi yang akan kita bahas di pengawas perikanan ini, teman-teman harus tahu bahwa pengawas perikanan itu tidak hanya mempelajari tentang perikanan dalam ilmu spesifiknya, seperti perikanan tangkap saja, atau perikanan budidaya saja, atau perikanan pengolahan saja, dan lain-lain. Sarannya, kawan-kawan sekalian harus mempelajari ilmu perikanan dan kelautan secara kompleks. Jadi, semua yang mencakup dalam eh, ilmu rumpun perikanan dan kelautan terkait dengan perizinan, larangan, dan juga peraturan itu kawan-kawan harus bisa menguasai dalam bidang tersebut. Karena pengawas perikanan sangat identik dengan yang namanya peraturan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor kelautan dan perikanan. Oke, untuk lebih singkatnya, kita agar lebih mengenal soal-soal seperti apa sih yang akan keluar di formasi pengawas perikanan sebagai berikut. Ya, ini kita mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari paket soal di Dolphin Brain terkait formasi pengawas perikanan. Ya, kita coba mulai untuk soal nomor 1. Kawan-kawan bisa mencoba untuk menjawabnya. Kita lihat di sini eh, dasar hukum terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, yaitu, nah, di sini terdiri dari beberapa pilihan, di antaranya A. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025, kemudian B. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, C. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025, D. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2025. E. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2025. Nah, kawan-kawan bisa mencoba menjawab. Siapa tahu sudah ada yang pernah membaca tentang peraturan pemerintah ini. Ya, silakan mencoba menjawab pada rekan-rekan. Oke, sudah ya. Ini kita coba jawab di yang B. Oke, kita coba ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya yaitu soal nomor 2. Ya, buat teman-teman silakan dijawab. Pertanyaannya adalah, perizinan berusaha yang diatur dalam peraturan pemerintah adalah, optionnya adalah A. Legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya. Yang B. Dokumen yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya. C. Standar yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. D. Sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya. Dan yang E. Persyaratan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya. Ya, silakan teman-teman yang merasa bisa menjawab, dipilih. Oke, kita kasih waktu 5 detik ya. Ya, cukup. Kita baca soal berikutnya. Soal nomor 3.
Setiap orang yang menghalangi kegiatan pengawasan dikenai sanksi administratif dan atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 pada A. Pasal 233, B. Pasal 234, C. Pasal 235, D. Pasal 236, dan E. Pasal 237. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, soal-soal terkait dengan peraturan-peraturan eh, perundang-undangan dalam pengawas perikanan kita harus bisa menguasainya, bahkan sampai mengenali pasal-pasal yang memang familiar dalam peraturan tersebut gitu. Bagi teman-teman boleh coba untuk menjawabnya, nanti akan ada pembahasannya. Oke, cukup. Kita next ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya adalah soal nomor 4. Setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di WPP RI dan atau di laut lepas yang tidak memiliki CP dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak adalah A. 2 miliar, B. 1,5 miliar, C. 3 miliar, D. 2,5 miliar, dan E. 5 miliar. Ya, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali membaca istilah WPPRI, ya, WPPRI itu apa sih kepanjangannya? WPPRI itu adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang terdiri dari 11 lokasi yang teman-teman bisa baca di pembahasannya nanti. Dan juga kalau misalkan untuk CP, CP itu adalah Surat Izin Penangkapan Ikan, ya. Dan CP ini adalah syarat wajib administrasi wajib yang harus dimiliki bagi kapal perikanan yang melakukan operasi penangkapan ikan. Dan CP juga eh, terikat dengan yang namanya SIUP, yaitu surat izin usaha perikanan. Ya, boleh teman-teman bisa coba menjawab pertanyaan yang ini. Oke, cukup ya. Kita bisa lanjut soal ke selanjutnya. Nah, ini soal nomor 5. Pernyataan berikut yang bukan tujuan dari perencanaan pengawasan perikanan adalah pilihannya A. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan. B. Melindungi dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan. C. Menurunkan angka IUU fishing dan kegiatan penangkapan ikan ilegal. D. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perikanan. Dan E. Meningkatkan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ya, terkait dengan perencanaan pengawasan perikanan, kita harus tahu apa tujuan dari perencanaan tersebut. Dan diantaranya pilihan ini, kita harus menghafal semuanya. Kita harus tahu eh, model menghafal itu tidak serta-merta eh, kita menghafal kalimat, tapi cukup dipahami poin-poin garis besarnya dari tiap poin tersebut. Dan sekiranya ada yang tidak eh, sesuai dengan tujuannya, ya silakan teman-teman pilih di antara 5 pilihan tersebut. Oke, teman-teman, baik. 5 soal awal kita sudah mem- membacakan dan menjawabnya. Setelah itu, baiklah kita akan ke sesi pembahasan.
Oke, kawan-kawan sekalian, rekan-rekan Dolphin Brain yang kita cintai dan kita banggakan, semoga tetap dalam kondisi semangat dan prima ya. Eh, ini di part satu kita coba ingin membahas dari soal nomor satu yang 1 sampai 5 yang tadi kita telah bacakan dan kita coba jawab. Dan nomor satu di sini tadi soal nomor satu, dasar hukum terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, yaitu, nah tadi kita pilih jawaban yang benar pembahasan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, yang perlu kawan-kawan kalian ketahui bahwa eh, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 ini adalah perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang mana tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi, kawan-kawan harus tahu semua perizinan berusaha yang diatur dalam peraturan pemerintah ini tidak hanya sektor kelautan perikanan saja, ya. Nah, kita coba cek di ininya ya. Kita coba cek di peraturannya ya. Jadi peraturan ini membahas tentang, nah, membahas tentang semua sektor-sektor yang eh, perizinan berusaha, yang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko itu mengatur semua sektor-sektor tidak hanya kelautan dan perikanan saja. Ada sektor pertanian, ada sektor eh, kehutanan, ada sektor ekonomi sumber daya mineral. Nah, kita cek di sini. Nah, buat teman-teman yang perlu tahu bentuk soalnya dan kunci jawabannya, kita bisa lihat penjelasan dari penyelenggaraan perizinan berusaha. Nah, jadi ada di pasal 5 ya. Di pasal 5 ini perizinan berusaha diantaranya ada kelautan dan perikanan, pertanian, kemudian kehutanan, energi dan sumber daya mineral, ketenaga nukliran dan lain-lain ya. Jadi ada sekitar 15 sektor usaha yang memberlakukan perizinan berusaha. Oke, ya, begitu teman-teman. Dan PP nomor 5 tahun 2021 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini menyangkut dalam pengawas perikanan di dalamnya. Jadi penerapan pengawas perikanan juga berlandaskan Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru ini. Ya, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Teman-teman sekalian, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ya. Perizinan berusaha yang diatur dalam peraturan pemerintah adalah A. Legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Nah, kita jawabannya adalah A ya, di mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, ketentuan umum pada pasal 1. Nah, teman-teman sudah bisa melihat jawabannya di posisi dan di pasal berapa dari Peraturan Pemerintah ini, ya. Buat teman-teman yang belum tahu penjelasannya, kita bisa buka peraturan tersebut, ya. Kita coba buka peraturannya, Peraturan Pemerintah Nomor 5. Ini, nah, di
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, kawan-kawan bisa lihat di bagian pasal 1, penjelasan dari perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Nah, jadi cukup jelas ya, yang mana dimaksud dengan pengertian perizinan berusaha. Nah, kita cek lagi di soalnya. Nah, jadi yang pilihan yang benar adalah yang A. Legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya. Kenapa bisa bahasanya adalah legalitas, sedangkan pilihan-pilihan lain apakah dia bukan merupakan dari termasuk dalam peraturan tersebut? Kita lihat yang B, C, D, dan E ya, dokumen standar sertifikat. Yang E, persyaratan. Apakah itu bukan termasuk? Nah, kita harus mengetahui arti dari legalitas tersebut. Kalau legalitas yang kawan-kawan harus paham, legalitas itu eh, suatu keabsahan atau peraturan yang sah dengan pengakuan resmi dari pemerintah, di mana tidak hanya dokumennya saja, dokumen, berkas, sertifikat itu, dan tetapi juga penerapannya di lapang yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Apakah sudah sesuai dengan administrasinya, dengan eh, berkas-berkas dokumen yang dimilikinya, seperti itu. Jadi, legalitas sudah mencakup secara keseluruhan. Apabila pelaku usaha perikanan menjalankan usahanya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka itu dianggap sebagai tindakan yang ilegal. Contohnya aktivitas illegal fishing, ya kan? Ya, seperti itu. Contohnya dia punya CP, dia kapal perikanan, dia memiliki SIKP, tapi dia tidak sesuai dengan administrasi yang tercantum dalam CP tersebut, dia melakukan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan daerah penangkapan yang tercantum dalam CP-nya atau di SIKP-nya, maka itu dianggap ilegal. Seperti itu, kawan-kawan ya, merupakan bentuk pelanggaran. Oke? Nah, itu yang kita perlu pahami. Nah, jadi jawaban yang A, ya, eh, sampai sini kawan-kawan sudah ada mungkin yang jawabannya benar ya. Ya, oke, lanjut next soal nomor 3. Soal nomor 3, setiap orang yang menghalangi kegiatan pengawasan dikenai sanksi administratif dan atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 pasal. Jadi jawabannya adalah pasal 233. Nah, pasal 233 isinya apa? Nah, kita bisa buka dalam materi peraturan pas, eh, pemerintah nomor 5 tahun 2021. Kita ketikkan pasal 233. Nah, ya, langsung ketemu di halaman 141. Nah, kawan-kawan bisa lihat penjelasannya ya. Nah, di sini cukup jelas. Pelaksanaan pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini diberikan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 ya, oke ya. Jadi dikenakan dengan sanksi administratif administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau misalkan selain di pasal 233, dia juga terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, itu peraturan pemerintah yang terbaru dari Peraturan Nomor 5 Tahun 2021, itu adanya di 261, pasal 261. Nah, ini ya.
Jadi lebih jelasnya adalah di pasal setiap orang yang menghalangi kegiatan pengawasan dikenai sanksi administratif dan atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi lebih jelasnya poinnya di peraturan 28 2025 ya. Kita bacakan ulang soalnya. Setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di WPP RI dan atau di laut lepas yang tidak memiliki CP dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak. Ya, tadi yang kita sudah bacakan pilihannya, kawan-kawan menjawabnya apa ya? Kita cek pembahasannya, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 45 2009 Pasal 93 Ayat 1. Nah, ini sudah cukup jelas. Ini kitab undang-undang ini adalah kitabnya orang-orang perikanan ya. Undang-Undang 45 tahun 2029 dan juga Undang-Undang 31 tahun 2004. Kawan-kawan harus hafal dengan dua undang-undang ini gitu. Nah, jadi sudah cukup jelas dalam pasal 93 ayat 1, setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan atau di laut lepas yang tidak memiliki CP dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Oke. Jadi pilihannya adalah yang A. Jawaban yang benar adalah A. Nah, perlu kawan-kawan ketahui pula, eh, misalkan kita mempertimbangkan peraturan ini apakah relevan dengan nelayan-nelayan kecil yang DPI-nya di daerah sungai, di daerah laut, di daerah pesisir ya. Nah, karena di sini adalah dia melihat daerah penangkapan ikan di WPP dan laut lepas, maka sudah bisa dipastikan itu adalah kapal-kapal yang berukuran cukup besar, ya, bisa di atas eh, 15, di atas 30 GT bahkan ya, dan itu biasanya pelakunya adalah perusahaan-perusahaan besar. Jadi untuk peraturan seperti ini, eh, dia tidak dikenakan terhadap nelayan-nelayan kecil yang masih menggunakan kapal perikanan di bawah 10 GT, di bawah 5 GT. Nah, untuk gimana untuk sanksi yang diberikan terhadap nelayan kapal perikanan yang nelayan kecil maksudnya ya, menggunakan kapal perikanan di bawah 5 GT. Nah, untuk nelayan-nelayan tersebut jika dikenakan sanksinya berupa restoratif justice. Restoratif justice di mana nelayan tersebut harus memulihkan kembali lingkungan atau ekosistem yang telah dirusak dengan alat tangkap terlarang seperti itu contohnya. Nah, itu adalah wawasan sedikit eh, yang saya berikan terkait dengan pengalaman di lapang, ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Kita ke soal nomor 4 ya. Oke, kawan-kawan. Sorry, ini soal nomor 5. Soal nomor 5, soal yang terakhir ya. Di part 1 ini, pernyataan berikut yang bukan tujuan dari perencanaan pengawasan perikanan adalah, ya, jadi tujuan dari perencanaan pengawasan perikanan, kawan-kawan harus tahu, yang A itu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan, di mana benar apa salah nih kalau perencanaan pengawasan perikanan yang A meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan undang-undang. Jadi upaya ini adalah guna mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan tertib hukum. Jadi poin yang A itu benar ya, benar yang tujuannya, salah satu tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk yang B gimana? Kita cek dulu yang B. Melindungi dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Nah, kira-kira bisa ditebak perencanaan pengawasan perikanan melindungi dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Nah, apakah itu salah satu tujuannya? Ya,
Dalam hal melindungi dan menjaga, kita lihat di situ kita bisa menjamin keberlangsungan sumber daya ikan dan lingkungan agar lingkungan dan sumber daya ikan tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat ya. Itu yang B ternyata merupakan salah satu tujuannya juga, tujuan dari perencanaan pengawasan perikanan. Nah, kita lihat yang pilihan yang C, menurunkan angka IUU fishing dan kegiatan penangkapan ikan ilegal. Nah, kita lihat coba, kalau menurunkan angka illegal fishing, benar apa enggak? Ya, itu sudah cukup kita paham ya. Artinya, melalui pengawasan yang ketat, perencanaan ini memang bertujuan untuk memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku illegal fishing. Termasuk salah satunya yang dulu sempat familiar pada zaman Ibu Menteri Ibu Susi, ya, penenggelaman kapal. Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari perencanaan pengawasan perikanan. Nah, kemudian yang D, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perikanan. Nah, kita lihat lagi, meningkatkan efektivitas ya. Eh, dari efektif dan efisien, agar pemanfaatan sumber daya perikanan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan pengoptimalan penggunaan anggaran serta sumber daya manusia yang terbatas. Jadi di beberapa instansi juga perlu mempertimbangkan hal tersebut, apalagi di Kementerian Kelautan Perikanan. Jangan sampai lembaga KKP menggelontorkan eh, anggaran operasional pengawasan perikanan, tetapi tidak tepat sasaran atau eh, tidak optimal, seperti itu kira-kira. Nah, jadi yang jawaban yang tidak sesuai adalah ya betul. Ya, jadi yang E, meningkatkan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oke. Nah, di sini meningkatkan pemanfaatan itu lebih bagian dari eksploitasi. Jadi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan ini tidak erat kaitannya dengan pengawasan perikanan karena ini ada di eh, pesisir pulau-pulau kecil. Ya, jadi dia tidak berkaitan dengan perikanan. Sebenarnya untuk melihat lebih mudah dari pilihan tersebut adalah hanya E yang tidak berkaitan dengan perikanan. Pilihan dari A, B, C, D itu semuanya berkaitan dengan perikanan. Seperti itu ya kawan-kawan. Oke, jadi sudah 5 soal yang kita bahas bersama dan semoga bisa menambah wawasan teman-teman yang mengambil formasi pengawas perikanan dan bisa memberikan tambah semangat lagi untuk menggali informasi-informasi yang berkaitan dengan pengawas perikanan dan selalu kita dampingi dari tim Dolphin Brain ya. Oke, semoga tetap semangat dan sehat selalu buat rekan-rekan sekalian. Eh, buat teman-teman yang ingin mencoba mencoba untuk eh, mencari tahu soal variasi soal-soal dari formasi pengawas perikanan yang lainnya, kawan-kawan bisa menyaksikan video-video lain dari Dolphin Brain, bahkan kawan-kawan bisa eh, mencoba untuk eh, membeli paket dari paket soal pengawas formasi pengawas perikanan di Dolphin Brain. Jadi cukup sekian yang saya sampaikan di part 1. Semoga sampai ketemu kita di part 2 berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.